Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan mengulas soal-soal penilaian harian bersama yang telah kalian ikuti kemarin. Nah, pada penilaian harian bersama kemarin terdiri dari 2 teks, yaitu teks laporan hasil observasi dan teks eksposisi. Kita bahas dari teks laporan hasil observasi, di mana kalian harus menganalisis struktur teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Oke. Pertanyaan nomor 1. Di sini ada paragraf kutipan teks laporan hasil observasi tersebut merupakan struktur teks bagian yang perlu kalian ketahui. Perlu kalian ingat, yang namanya struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri dari pernyataan umum dan klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pada pilihan jawaban, adakah yang tidak termasuk dalam struktur teks laporan hasil observasi? Ada ya, di sini tesis. Bukan jawaban yang benar. Tesis dan abstrak bukan merupakan jawaban yang benar. Nah, di sini tersisa 3 jawaban. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kita lihat, paragraf tersebut berisi apa sih? Nah, membaca sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kegiatan membaca dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat. Ada kata kunci bermanfaat. Di sini ada kata kunci bermanfaat ya. Karena di sini ada kata kuncinya bermanfaat, otomatis ini mendeskripsikan manfaat dari membaca. Jawabannya adalah deskripsi manfaat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Masih sama, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Ingat ya. Oke, abstrak tadi bukan jawaban yang benar. Tesis juga bukan jawaban yang benar. Kalian harus ingat, yang namanya pernyataan umum dan klasifikasi itu biasanya terletak pada paragraf pertama teks laporan hasil observasi. Dan yang namanya pernyataan umum biasanya berdampingan dengan kalimat klasifikasi, di mana kalimat tersebut menggolongkan atau membagi jenis dari objek yang kita amati. Kita lihat, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Alat transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan letaknya, transportasi dibagi menjadi 3 jenis. Di sini ada pembagian jenis transportasi. Ini adalah kalimat klasifikasi. Ketika terdapat kalimat klasifikasi seperti ini, sudah otomatis jawabannya pernyataan umum. Pernyataan umum juga ditandai dengan adanya kalimat definisi, di mana kalimat definisi ini ditandai oleh kata adalah. Nah, lanjut. Masih struktur teks laporan hasil observasi. Opsi jawaban tesis itu bukan jawaban yang benar, abstrak juga bukan jawaban yang benar.
paragraf tersebut merupakan struktur teks laporan hasil observasi bagian. Nah, di sini mendeskripsikan secara detail terkait dengan apa itu pasar tradisional dan pasar modern. Otomatis ketika ada seperti ini, di sini ada 2 paragraf atau 2 jenis pasar. Tentunya ini merupakan deskripsi bagian. Oke, pembahasan soal selanjutnya yaitu materi kebahasaan teks laporan hasil observasi. Soal yang pertama, kata benda pada kalimat berikut adalah. Nah, di sini kata bendanya mana ya? Kata benda, sesuatu yang dapat bergerak, sesuatu yang dapat kalian lihat, sesuatu yang dapat kalian pegang. Itu kata benda. Di sini kata bendanya adalah apakah udara yang bergerak? Kata kalimat angin adalah udara yang bergerak terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Ada 5 kata. Yang ditanya kata benda pada kalimat tersebut. Kita lihat opsi jawabannya. Udara yang bergerak terdiri dari 3 kata, otomatis bukan. Yang ini tentunya bukan kata benda. Adalah ini kata kerja. Adalah kata kerja. Karena tidak mungkin menduduki subjek. Tidak mungkin mendahului kata angin. Ini kata adalah. Adalah pasti sebagai predikat. Jadi bukan jawabannya. Selanjutnya, bergerak, imbuhannya ber. Otomatis ini merupakan kata kerja. Bukan ya. Nah, jawaban yang benar adalah angin. Kemudian, frasa nomina pada kalimat awan cirrocumulus berwarna putih berbentuk bulatan-bulatan kecil. Frasa nominanya. Kita lihat opsi pilihan jawabannya ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Di sini awan cirrocumulus terdiri dari berapa kata? Ada 2 kata. Tentunya frasa. Tapi apakah frasa nomina? Tadi yang namanya nomina, kata benda dapat kita lihat. Awan bisa kalian lihat ya. Tentunya ini kata benda. Ada 2 kata. Inilah frasa nomina. Kenapa bukan berwarna putih? Berwarna itu adalah kata kerja, otomatis bukan frasa nomina. Terlebih lagi, yang namanya kata kerja jika dijadikan frasa, tentu harus berdampingan dengan kata akan berwarna, sedang berwarna, sudah berwarna, lebih berwarna. Seperti itu. Berbentuk, tentu bukan juga. Bulatan, ini kata benda. Karena terdiri dari 1 kata, bukan frasa. Ini N, tapi bukan frasa. Kemudian, berbentuk bulatan, berbentuk lagi ini tentunya bukan nomina. Oke, lanjut. Nomor 3, frasa verba. Yang namanya frasa verba itu kata kerja atau verba berdampingan dengan sedang. Misalkan sedang membaca, akan membaca, telah membaca, tidak membaca. Seperti itu ya. Di mana ada kata sedang, akan, telah, terus bukan, tidak. Mana? Dan yang perlu kalian ingat, kata kerja itu berimbuhan me, be, di, ter, kean yang memiliki makna tindakan atau perbuatan, aktivitas ya, makanan. Ini terdiri dari 1 kata. Tentu bukan frasa. Penampilan. Tadi sudah disampaikan bahwa
kata kerja beribuan membediterkean. Otomatis bukan, akan. Nah, ini tadi sudah disampaikan, akan. Terus ibuannya di sini me. Inilah jawabannya. Kenapa bukan menggugah selera? Menggugah selera itu sudah beda fungsi pada kalimatnya. Di sini predikat, di sini sudah pelengkap. Tentu bukan frasa. Kemudian makanan dengan penampilan menarik. Ini subjek, satu fungsi. Tapi di sini makanan adalah kata benda, otomatis jawaban yang terakhir ini frasa nomina. Dan yang kita butuhkan adalah frasa verba. Jawabannya menggugah. Akan menggugah jawabannya ya. Lanjut. Analisis fungsi kalimat yang tepat. Telur asin merupakan makanan khas daerah. Telur asin ini frasa nomina. Berarti satu fungsi pada kalimat ya, sebagai subjek, merupakan sebagai predikat benar, makanan khas daerah, pelengkap. Jawaban yang benar adalah ini. Kenapa bukan objek? Ini tidak bisa tukeran dengan subjek di sini, makanya ini bukan objek. Oke, lanjut. Predikat pada kalimat berikut. Membaca sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Predikatnya mana? Yang namanya predikat itu biasanya menggunakan kata kerja. Membaca kata kerja. Ibuan me ya. Tapi di sini letaknya sebagai subjek. Sangat bermanfaat, inilah predikat, frasa verba di sini ya. Ini frasa verba. Kemudian di sini bagi kehidupan sehari-hari, keterangan. Nah, kehidupan sehari-hari tentu bukan jawabannya, karena kalau kehidupan sehari-hari berarti tidak pada satu fungsi dengan bagi ya. Tentu salah. Bermanfaat. Padahal fungsi predikat ini diduduki oleh sangat bermanfaat. Terdiri dari dua kata. Tentu bukan. Kehidupan. Bukan juga sehari-hari. Bukan. Seperti itu ya. Jawabannya adalah sangat bermanfaat. Nah, kalimat definisi ini. Yang namanya kalimat definisi itu ditandai dengan adanya kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Mana yang ada kata? Merupakan, mana yang ada kata? Adalah, ialah, mana? Nomor 1. Literasi digital merupakan. Nah, ini merupakan. Sudah sangat jelas. Inilah kalimat definisi. Ini memiliki, ini deskripsi berarti ya, memberdayakan. Otomatis ini adalah kalimat deskripsi. Bermanfaat juga kalimat deskripsi. Menggunakan juga kalimat deskripsi. Yang kita cari adalah kalimat definisi. Yaitu ditandai dengan merupakan, adalah, ialah, yaitu, yakni. Kalimat klasifikasi. Kalimat yang berisi penggolongan jenis objek yang kita amati. Nomor 1 kita lihat. Tari gambyong adalah ya. Tadi yang kalau ada kata adalah termasuk kalimat definisi. Kemudian tumbuhan kantung semar memakan serangga kecil seperti lalat, semut, lebah, dan lainnya. Apakah ini
jenis-jenis tumbuhan kantung semar, yang dibahas adalah jenis serangga yang dimakan. Dan di sini tidak ada keterangan jumlah pengklasifikasiannya. Oke? Tidak ada ya. Bukan. Ini kalimat deskripsi nomor 2 ya. Kemudian berdasarkan cirinya awan. Yang digolongkan adalah awan. Ada 3 jenis nih. Ada 3 jenis jumlah anggota objeknya. Inilah kalimat klasifikasi. Merupakan berarti kalimat definisi. Memiliki kalimat deskripsi. Kalimat berikut termasuk jenis kalimat. Nih, lihat. Di sini keberagaman rumah ada di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya suku bangsa, budaya, dan luas wilayah. Kita bahas jenis kalimat antara kalimat simpleks, kompleks setara, atau kompleks bertingkat. Tentu pilihan jawaban deskripsi, kalimat deskripsi manfaat, dan kalimat deskripsi bagian itu salah. Mana ya berarti kalimat yang pertama ini? Di sini ada dan. Dan berarti kalimat kompleks setara. Dan atau itu masuk dalam kalimat kompleks setara. Terus, hujan dapat terjadi karena. Di sini ada konjungsi karena. Konjungsi karena masuknya kompleks bertingkat. Lanjut, kantung semar merupakan tumbuhan karnivora. Kata merupakan tidak ada konjungsinya, otomatis kalimat simpleks. Nah, seperti itu ya adik-adik. Lanjut ke struktur eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, rekomendasi. Pada kutipan ini, permasalahan seputar karhutla selalu menjadi perbincangan serius. Kejadian demi kejadian, karhutla yang dialami di Indonesia telah memberi dampak yang sangat besar. Ini sedang menggambarkan secara umum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dan pada paragraf ini lebih cenderung banyak berisi pendapat si penulis. Karena lebih banyak terdapat pendapatnya penulis, otomatis jawaban yang benar adalah pernyataan pendapat. Di sini tidak ada data, bukti, fakta, dan contoh ya. Makanya termasuk pernyataan pendapat. Tidak mungkin orientasi, beda. Orientasi tidak terdapat pada struktur teks eksposisi. Nah, selanjutnya. Baik, paragraf selanjutnya. Game online ini biasa dimainkan oleh kalangan pelajar SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa pada umumnya. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa mudahnya game-game online tersebut di-download. Pelajar yang sering memainkan suatu game online akan menjadi ketagihan karena kekalahan dalam bermain dapat menjadikan anak terus mencoba hingga menang. Jika menang, hatinya senang, anak pun mungkin akan mengulangi berkali-kali sampai bosan. Memainkan game online jelas berdampak negatif bagi pemainnya. Contoh game online yang sekarang ini digemari kalangan remaja adalah Mobile Legends, FF, kemudian apalagi banyak sekali ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh game yang sekarang digemari. Nah, karena di sini menyebutkan contoh dan di sini menyebutkan fakta terkait dengan
siapa saja yang memainkan game online ini, otomatis ini merupakan struktur argumentasi.